Puji Tuhan. Kita telah menyelesaikan Injil Yohanes. Dan Yohanes pasal 21 ditutup dengan kalimat-kalimat akhir dari perjalanan Yesus dan percakapan-percakapan antara Yesus dengan murid-muridnya secara khusus. Ya, Yohanes 21 istimewa karena tidak mempersoalkan perkara-perkara lain, tetapi Yesus berurusan dengan perkara-perkara dalam. Yesus berurusan dengan murid-murid untuk memperbaiki iman mereka. Mereka sudah goyah, mereka sudah ragu-ragu, mereka sudah meninggalkan Yesus. Kalau saudara perhatikan, Petrus mengajak teman-temannya untuk kembali pergi menangkap ikan. Pasal 21 ayat yang ketiga. Aku pergi menangkap ikan. Dan murid-murid yang lain berkata, kami pergi juga dengan engkau. Kalimat yang lemah seringkali mempengaruhi orang lain untuk jadi lemah. Timbul dari ucapan kata manusia yang sedang lemah. Ucapannya pun melemahkan. Hati-hati saudara. Tidak seorang pun yang tidak lemah. Tetapi jangan kelemahan kita ini mempengaruhi orang lain. Setiap kita pernah lelah, pernah lemah, pernah letih. Itu 4L sudah jadi satu. Kenapa lesu amat ya? Lagi lemah. Kenapa lemah? Oh, karena A, karena B. Selalu akan ada sebabnya. Dan satu hal yang kita lihat, sikap Yesus tidak pernah mempersoalkan apa sebabnya. Tapi Yesus selalu melihat satu kata, kamu lemah. Semua orang pernah jadi lemah. Tetapi apa sebabnya tidak perlu dibicarakan. Amin. Sebab ketika sebab itu kita bicarakan, orang lain akan jadi lemah. Lebih bijaksana ketika kita berkata, doakan saya. Saya sedang lemah. Apa sebabnya? Pokoknya doakan saja. Itu yang bijaksana. Daripada kita menceritakan sebab musabab kelemahannya, karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. Karena semua sebab itu ditunggangi oleh membuat kelemahan. Apapun alasannya, itu adalah kalimat yang ditunggangi oleh iblis untuk dapat merekrut orang lain juga jadi lemah. Karena sifat iblis adalah lemah. Karena sikap iblis adalah lemah. Sebab itu apapun penyebab kelemahan, itu tetap alasannya cuma satu. Sudah ditunggangi. Itu sifat daging. Masih ingat? Matius pasal yang ke-26. Itu sifat daging. Mari lihat. Matius pasal 26 ayat 41 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang
Amin. Jadi ketika kita bicara kelemahan kita, maka kita bicara dengan daging kita, roh daging yang lemah itu. Dan kelemahan itu adalah produk dari iblis. Produk iblis adalah kelemahan. Dan sangat senang ketika orang-orang lebih banyak yang lemah, dia lebih senang. Yesus tidak pernah, saudara baca dari mana dia mulai melayani sampai mana dia berakhir, tidak pernah menanggapi untuk setiap kata kelemahan. Gak pernah. Yang suka nanggapin orang cerita kelemahan itu kita. Tapi Yesus gak pernah bertanya. Murid-murid tanya beberapa hari lalu kita baca, kalau ada orang buta ini, lalu murid tanya, Tuhan, yang salah siapa? Orang ini, orang tuanya, atau apa? Yesus berkata, oh bukan orang tuanya, bukan juga orang ini, tapi supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam dia. Tidak ada membahas kelemahan. Oh ya, lalu kenapa? Terus. Itu kalimat-kalimat iblis, jangan di-copy. Kalimat-kalimat iblis tidak perlu di-copy. Lalu kita akan berada di dalam kondisi yang sama. Oh dia jadi lemah gara-gara. Itu bukan bagian yang penting, kata Yesus. Saya gak mau tahu dengan alasan, tapi yang saya lihat kamu lemah. Mau siapa kek yang menyebabkan itu tidak pernah dibahas oleh Yesus, tidak pernah. Sebab ketika kita mempercakapkan kelemahan, maka kita sedang mengagungkan iblis. Ketika kita sedang mempercakapkan kelemahan, kita sedang mengeluh-elukan iblis. Sebab itu kenapa iblis sangat senang. Berhentilah mempercakapkan kelemahan, tapi lanjutkan mempercakapkan iman. Maka orang lain akan ditambahkan imannya. Stop dengan percakapan kelemahan. Oh si anu begini, oh si itu begini. Apa gitu? Yesus berkata kepada Petrus, apa urusannya dengan kamu? Kalau aku menghendaki ia hidup, ayat 22, supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusan kamu. Itu bukan urusan. Siapakah yang akan aku angkat, aku ambil, aku tetapkan dia hidup sampai aku datang, itu bukan urusan. Gak perlu permasalahkan orang itu siapa. Petrus dengan sangat antusias dia mulai berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Lalu Petrus bertanya lagi, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia? Yang disebut dia adalah Yohanes. Yohanes sedang datang menghampiri Yesus dan Petrus. Petrus sedang mempercakapkan Yohanes yang lagi datang. Sementara Yohanes mendekat, Petrus bisik, Tuhan, apa yang akan terjadi dengan dia? Mau jadi apa kalau dia nanti? Loh, itu bukan urusan kamu. Usil gitu mulut kita ini. Suka mempercakapkan hal-hal yang bukan urusan kita, dan suka mempercakapkan kelemahan. Mengambil informasi kelemahan seseorang untuk dipropagandakan. Jangan bangga kalau kita jadi sumber berita. Minta ampun sama Tuhan malam. Tapi
jadilah sumber berkat. Berhenti dengan sumber berita. Apakah kita seorang bapak? Apakah kita seorang ibu? Apakah kita seorang anak-anak? Berhentilah. Jangan mempercakapkan yang mengeluh-elukan iblis. Wah, tanpa membicarakan kelemahan, kita semakin menyanjung dia. Kita mengangkat-angkat iblis. Tanpa saudara sadar, kita sedang merendahkan Yesus dan kita sedang mengangkat-angkat iblis. Murid-murid dipengaruhi dengan Petrus yang pergi menangkap ikan. Petrus adalah vokalis dalam rombongan Yesus. Dia adalah seorang yang tanpa diproklamasikan, tanpa mendapat label, tanpa mendapat identitas, tapi murid-muridnya menganggap Petrus ini sesepuh. Jadi ketika mereka melihat Petrus sedang pergi menuju ke perahunya yang sudah lama dia tambatkan di tepi pantai. Loh, mau kemana? Murid-murid yang lain tanya, Kak, mau kemana Kak? Aku mau pergi menangkap ikan. Ah, ikut dong, ikut. Petrus yang lemah, yang pergi menuju kepada perahu yang telah ditambatkan, dia buka lagi, dia angkat jala lagi, dan dia mulai duduk. Dan teman-teman murid lain ikut di belakangnya, masuk ke dalam perahu yang sama. Apakah itu iseng? Apakah itu hanya sekedar menghabiskan waktu? Tapi yang pasti mereka sedang pergi melaut. Duduk mereka di dalam perahu, tidak mungkin tidak ada pembicaraan. Dan pembicaraan orang-orang yang lemah menyebabkan, perhatikan, adakah lauk padamu? Mereka jawab, tidak ada. Orang yang lemah boro-boro diberkati. Jadi kalau saudara mau tetap dengan hidup yang kaya begini, hidup yang susah begini, lanjutkan saja dengan kumpulan orang-orang lemah. Gak ada berkatnya. Tidak ada berkatnya. Tapi ketika mereka mulai menebarkan jalan di sebelah kanan, kembali mereka mengarahkan kepada Yesus, kembali mereka mengarahkan doa, kembali mereka mengarahkan jalan ke sebelah di mana Yesus sedang mendoakan mereka. Jalan yang kosong itu penuh dengan ikan yang kalau dihitung jumlahnya 153 ekor ikan. Hampir koyak jalan itu. Besar kecil ayat 11. Begitu banyak jumlahnya. Masuk. Selama mereka duduk dalam percakapan kelemahan, jangan pikir saudara akan cari berkat dan mendapatkannya. Gak akan, saudara. Orang yang duduk dalam percakapan itu gak mau tahu saudara pulang makan atau enggak, gak mau tahu. Sama-sama kok gak dapat berkat. Tapi ketika kita stop dengan pembicaraan yang melemahkan, dan kita duduk bersama mengarahkan bukan ke sebelah kanan, mengarahkan hidup kepada Yesus, maka tidak ada yang tidak diberkati. Semua akan diberkati. Ketika kita mengarahkan kepada Yesus. Jadi jangan membiarkan kebodohan kita dalam perguncingan yang tak berarti. Perkatakan firman, maka tidak ada yang tidak diberkati di sekeliling kita. Ketika kita
kita perkatakan firman dengan siapa, apa saja, di mana saja, maka kita menyumbat aliran kelemahan dan kita sedang membuka keran berkat Allah. Kalau mau diberkati begitu caranya. Kita bebas memilih. Kita bebas memilih hidup yang seperti apa, bebas. Tapi tutup keran kelemahan dan buka keran kelimpahan. Maka saudara tidak akan rugi. Hidup ini sudah susah, saudara. Jangan bikin tambah susah. Karena kita banyak urusan yang lain. Yesus berkata, jangan urus yang bukan urusan. Kamu ikutlah. Gak usah pusing dengan kalimat-kalimat yang lain. Tapi kamu ikut, kamu aja. Gak usah urus yang lain. Kamu ikut aku. Dan kita melihat Yesus membenahi. Kalau tadi Yesus membenahi iman mereka. Perikop yang kedua, Yesus membenahi kasih mereka. Yesus membenahi kasih yang sudah mulai degradasi, begitu menurun. Yesus tidak hanya melihat ketika kita baca ayat yang ke-12. Kata Yesus, tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapa kamu? Yesus maju dan membagikan sarapan. Yesus tidak perlu urus. Kenapa kamu tadi pergi mencari ikan? Siapa tadi yang mulai duluan? Enggak begitu. Lalu siapa yang ikut-ikutan? Kamu tahu kan? Kamu nggak mendapat ikan. Kamu tahu kan? Gagal kan? Yesus nggak persoalkan satu kata apapun. Dia buatkan api. Dia sudah bakar ikan. Murid-muridnya duduk melingkar. Dingin. Pulang dari melaut itu dingin. Capek. Lapar. Oh, itu diketahui oleh Yesus. Dia nggak bicara apapun, tidak. Dia bakar ikan. Udah matang ikan. Dia sendiri bawa ikan itu dan dia membagikan kepada mereka. Dan berkata, marilah sarapan. Murid-murid terima seekor demi seekor ikan. Dia terima. Makan. Ada murid yang mungkin bengong lihat Yesus. Yesus berkata makan. Gak bicara A, gak bicara B, tidak ada percakapan. Saudara baca. Makanlah. Ketika ada murid lain sambil makan dia menangis. Ketika ada murid lain makan sambil bengong lihat Yesus. Tidak ada percakapan. Seorang pun tidak ada yang berani bertanya, siapakah engkau? Tidak. Itulah sikap Yesus, saudara. Gak perlu mengeluh-elukan iblis
Dengan bertanya tentang sebab kelemahan, tentang apa kelemahan, tentang bagaimana kondisimu, itu tidak menjadi percakapan Yesus. Gak perlu. Tidak perlu dipercakapkan. Karena Yesus tahu. Dengan sedih dia bertanya untuk perikop yang kedua, apakah kamu mengasihi aku? Pertama kali Yesus bertanya kepada Simon, hai Simon, anak Yohanes, adakah kau mengasihi aku? Koma, lebih dari yang lain. Yang menjadi biang kerok dari kelemahan tadi diajak ngomong oleh Yesus. Yesus gak bertanya kepada Nathanael, gak bertanya kepada Andreas, gak bertanya kepada Filipus. Tapi Yesus tahu penyebab kelemahan tadi adalah Petrus, sesepuh yang lemah. Adakah engkau mengasihi aku? Hai Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari yang lain? Oh, Petrus bilang, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Hai, gembalakanlah domba-domba. Kedua kali kalimat yang sama, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kembali Petrus berkata, benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Oke, gembalakanlah domba-domba. Sekali lagi, hai Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Tersentak Petrus ketika 3 kali kalimat yang sama ditanyakan kepada Petrus. Oh, dia sadar, sangat sadar, seperti semua peristiwa dalam hidupnya dipampangkan di wajahnya. Terutama 3 kali dia menyangkal Yesus. Apakah benar aku mengasihi? Dengan 3 kali aku menyangkal dia. Yesus nggak persoalkan begitu menyangkal, nggak ada di sini, tidak ada dalam percakapan. Tapi kok sampai 3 kali ya? Yesus itu tanya kalimat yang sama, kok sampai 3 kali? Petrus tunduk, tidak selantang pertama dan kedua, tapi yang ketiga Petrus tunduk dan berkata, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Nggak angkuh lagi, nggak sombong lagi, nggak merasa diri paling hebat di antara murid-murid lain. Dia tunduk dan berkata, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Yesus urus iman, Yesus urus kasih mereka. Sebelum tinggalkan murid-murid, ada yang perlu dibenahi dulu. Iman mereka dibenahi, kasih mereka dibenahi. Kamu sekarang udah tua. Ayat yang ke-18. Ketika dulu kamu masih muda, oh, kamu berjalan kemana saja kau kehendaki. Ada perubahan fisik. 3 tahun berjalan dengan Yesus, ada perubahan fisik. Kondisi Petrus sekarang sudah mulai tua. Ia berjalan. Dulu waktu kamu masih muda, kamu jalan kemana kamu mau. Kamu lakukan apa yang kamu mau. Tapi setelah kamu tua, tetapi engkau
sudah menjadi tua. Kau ulurkan tanganmu dan orang lain mengikat engkau dan membawa ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ada perubahan loh. Ingat, jangan sombong. Jangan sok merasa hebat, kuat, mampu. Tidak bisa dilawan. Alam berbicara bahwa fisik yang sudah mulai tua, sudah gak sekuat dulu lagi kamu. Kamu gak bisa buat apa yang kamu mau. Tapi kamu akan melihat bahwa ada perubahan fisik, berarti ada perubahan jiwa. Ketika kamu masih kanak-kanak rohani, kamu berlaku dengan segenap hati, apa saja yang kamu mau. Tapi ketika kamu mulai dewasa rohani, ketika kamu menjadi tua, ketika kamu dewasa rohani, ada perubahan sikap. Engkau bukan jadi pemberontak lagi, tapi engkau menjadi orang-orang yang lebih taat. Amin. Ada perubahan, ada kondisi yang berubah, ada perubahan. Bukan cuma tubuh yang jadi tua, lalu karena lemah lalu ngikut aja. Enggak, bukan itu maksudnya. Semakin dewasa rohani, semakin tunduk kepada firman Allah. Semakin dewasa rohani, semakin taat akan firman Allah. Tidak arogan lagi. Ada perubahan iman, ada perubahan kasih, akan menunjukkan kasih yang lebih dari yang semula. Jangan semakin dewasa rohani, semakin rusak imannya, kasihnya. Tapi semakin dewasa rohani, semakin taat. Engkau akan ikut. Yesaya berkata, hatiku panas. Aku ingin berontak ketika roh membawa aku dengan paksa. Aku menjadi marah. Itu Yesaya berkata. Alat tempah hidupnya. Kalau kita baca kitab Yesaya, alat tempah. Dan akhir kitab Yesaya ditutup dengan maka rumah itu. Kita baca kitab Yesaya pasal yang ke-48. Ayat yang ke-32, di sisi timur. Kalau saudara baca nanti di rumah ayat 30 ya, saya baca ayat 32. Yang ukurannya 4.500 hasta. Terdapat 3 pintu. Di sisi selatan ukurannya 4.500 hasta, 3 pintu gerbang juga. Di sisi barat 4.500 hasta, terdapat 3 pintu gerbang juga. Jadi ayat 35, keliling kota itu ada 18.000 hasta. Sejak hari itu kota itu disebut Tuhan hadir. Setelah penempaan. Kalau saudara baca dari pasal 3, dari pasal 2, 3 terus itu. Bagaimana Allah menempa hidup Yesaya. Di jumlah ukuran dari kota kudus 18.000 hasta. 18 adalah angka yang merupakan hasil perkalian 3 kali 6.
manusia yang dibalut dengan kealahan akan menjadikan kota itu punya nama. Tuhan hadir. Daging kita nggak kelihatan lagi, itu kedewasaan rohani. Daging-daging kita dibungkus, ditutup, orang nggak lihat lagi. Dalamnya cuma kayu karena disalut dengan emas kemuliaan Allah. Daging-daging kita nggak akan kelihatan, itu dewasa rohani. Daging-daging kita akan nggak ada yang nongol, nggak ada yang kepengen menongolkan diri, menunjukkan diri, membanggakan diri, enggak. Tapi yang kelihatan dan orang akan berkata, Tuhan hadir di sini. Ada di dalam hidup. Gak perlu diomong, tapi orang akan katakan, Tuhan hadir di sini. Di situ di mana? Dalam hidup kita. Daging-daging kita dimatikan dan kita dibungkus dengan kemuliaan Allah. Hal kedua yang diubahkan Allah. Kalau yang pertama iman yang diubahkan, kedua kasih diubahkan, ketiga harap diubahkan. Untuk ke depan, kata Yesus, untuk ke depan itu bukan urusanmu. Yang penting ikutlah. Harapan tidak pernah sia-sia. Ikutlah, ada harapan. Apa sih Tuhan yang aku dapat? 3 hal di pasal 21 Injil Yohanes ditutup dengan Yesus memperbaiki 3 hal: imannya, kasihnya, harap. Dan orang lihat ada Tuhan yang